Minggu 7 Agustus 2022 merupakan minggu biasa ke-19. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Merenungkan kutipan Injil Lukas, terngiang padaku pertanyaan Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Begitu kuat dalam diriku keyakinan bahwa perumpamaan yang memuat ajaran Yesus itu sungguh ditujukan kepada ke-12 muridnya. Sabda Yesus, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Siapakah yang disebut oleh Yesus kawanan kecil? Bagiku, itu menunjuk pada ke-12 muridnya. Oleh karena itu, permenunganku terpusat pada bagaimana hidup ke-12 murid Yesus yang disebut kawanan kecil itu. Pertama, menerima kerajaan Allah dari Bapa. Dilandaskan pada sabda Yesus
Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ke-12 murid Yesus telah mendapatkan kepercayaan ilahi untuk menerima kerajaan Allah. Menjawab pertanyaan Petrus, Yesus menggambarkan kerajaan itu bagaikan sebuah rumah. Mereka dipercaya sungguh untuk mengepalai para hamba dari Tuhan sang pemilik rumah. Di akhir kutipan Injil Lukas dinyatakan oleh Yesus, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mereka sungguh dipilih, mereka sungguh dipercaya. Kedua, kepercayaan yang dianugerahkan itu membawa konsekuensi atau tuntutan. Salah satu yang menonjol dari sabda Yesus adalah kesetiaan. Terasa begitu kuat kesan bahwa kesetiaan ini mutlak dimiliki oleh ke-12 murid. Kesetiaan menyangkut tanggung jawab yang telah diberikan, sementara ketidaksetiaan mengabaikan tanggung jawab itu. Mereka telah dipercaya sebagai pengawas bagi seluruh hamba. Itu berarti bahwa mereka seharusnya memperhatikan hidup dan tanggung jawab seluruh hamba. Gambaran kedatangan Sang Tuhan yang tidak pasti mengungkap bagaimana tanggung jawab ke-12 murid yang telah menerima kepercayaan. Mereka seharusnya menjalankan tanggung jawabnya selama tuannya pergi. Bagaikan seorang asisten rumah tangga, mereka seharusnya tetap rutin membersihkan rumah sehingga sewaktu-waktu tuannya pulang, didapatinya rumah tetap bersih. Sebaliknya, jika mereka tidak menjalankan tanggung jawab yang dibebankan karena berpikir bahwa tuannya tidak pulang karena tidak kunjung datang, maka mereka akan menerima akibat yang tak terelakkan. Lebih jauh digambarkan bagaimana akhirnya mereka menjadi tuan atas rumah tersebut dan memperlakukan para hamba dengan sewenang-wenang. Jikalau demikian, mereka pun akan menerima perlakuan yang sama. Ketiga, Yesus bersabda, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ke-12 murid telah banyak diberi dan banyak kepercayaan mereka terima. Konsekuensi daripadanya adalah tuntutan terhadap mereka semakin besar. Perbandingannya seperti orang yang menduduki jabatan. Kedudukan lebih tinggi tentulah memperoleh tuntutan lebih besar daripada bawahannya. Gambaran dari pengajaran Yesus aku pikir penting untuk diperhatikan. Gambaran itu aku rasa sungguh nyata, tidak hanya pada zaman Yesus berkeliling pada masanya. Pada masa sekarang pun, di mana aku berada di tengah masyarakatku, gambaran itu sungguh nyata. Yang menjadi perhatianku sekarang adalah kepada siapa yang sungguh dipercaya menjadi kepala atas semua hamba dan pengawas segala milik tuannya. Dasar hidup bagi mereka yang memperoleh kepercayaan adalah keberadaan hatinya. Ada hubungan langsung antara harta dan keberadaan hati. Harta itu dapat berupa uang, tanah, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Orang cenderung untuk mempertahankan atau bahkan memperkembangkan harta miliknya itu. Kecenderungan yang disorot Yesus adalah bahwa hati individu yang melekat pada harta ini. Disabdakan Yesus, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Para murid telah dianugerahi kepercayaan yang berasal dari Allah. Mereka telah menerima mandat atau amanah dari Yesus. Itu disabdakan oleh Yesus sebagai Bapa yang telah menganugerahkan kerajaannya. Oleh karena itu, para murid seharusnya hanya memikirkan harta surgawi
yang tidak pernah hancur seperti harta duniawi. Harta surgawi inilah tautan hati para murid. Dengan anugerah seperti ini, para murid dituntut untuk tidak takut untuk menjual seluruh kekayaannya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Itu berarti bahwa mereka dalam menjalankan tanggung jawab kepercayaan tidaklah memikirkan harta duniawi, tetapi bagaimana memperhatikan banyak orang yang dipercayakan kepadanya. Demikian pula mereka yang menduduki posisi-posisi kepemimpinan di tengah masyarakat. Umum dikenal bahwa jabatan merupakan amanah. Merujuk pada para murid Yesus, amanah itu tidak sekadar berasal dari rakyat, tetapi sungguh tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Pertanggungjawaban mereka bukan semata kepada rakyat yang dipimpinnya, tetapi sekaligus dan terutama kepada Allah. Mereka seharusnya memberikan perhatian sepenuhnya pada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, bukan pada peningkatan kesejahteraan diri sendiri. Sebagaimana gambaran Yesus sebagai wejangan kepada para muridnya, para pejabat bukanlah sang tuan yang memiliki rumah dan para hambanya. Mereka diangkat menjadi kepala para hamba dan mengawasi semua milik tuannya sebagaimana mandat yang dipercayakan kepadanya. Digambarkan, mereka yang jahat akan berpikir bahwa Allah tidak tahu dan tidak memperhatikan sehingga akan berfoya-foya dalam kehidupannya. Mereka akan membuat para hamba yang seharusnya disejahterakan, tapi justru dibuat menderita. Kekuasaan mereka manfaatkan untuk memeras rakyat dan memperkaya diri sendiri. Kesetiaan pada sang tuan sungguh dituntut secara mutlak pada mereka. Kejahatan yang diukur dari perwujudan tanggung jawab yang dipercayakan mengungkapkan ketidaksetiaan. Mereka tidak hanya cenderung mau memperkaya diri sendiri dengan kedudukannya, tetapi sungguh memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Mereka tidak menjalankan apa yang seharusnya sungguh menjadi tanggung jawab yang dipercayakan. Sangat menarik perhatianku adalah sabda Yesus. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Begitu kuat kesan padaku bahwa pertanggungjawaban atas pemberian ataupun kepercayaan akan dituntut dari mereka yang menerimanya. Orang yang berpendidikan strata 3 tentu akan dituntut lebih besar daripada mereka yang strata 2. Demikian pula halnya dengan banyaknya kekayaan yang dimiliki. Tentu kesederhanaan hidup nyata sehari-hari tidaklah mungkin mendapat tuntutan yang sama dibandingkan dengan mereka yang bermewah-mewah dalam kehidupan hariannya. Demikian pula dengan jabatan atau kedudukan sosial. Seorang pemimpin negara tentulah mendapatkan tuntutan paling tinggi dalam sebuah negara. Dia harus menanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Tuntutan atas pertanggungjawaban itu tentulah diminta oleh yang memberikannya. Menurut pengajaran Yesus, Bapa akan menuntut orang per orang atas anugerah yang telah diberikannya. Mereka yang dipercaya menjadi kepala atas para hamba haruslah menanggung kesejahteraan para hamba. Kalau tidak, konsekuensi berat akan ditimpakan kepadanya. Yang terakhir dari permenunganku adalah pembicaraan fenomenal yang pernah aku dengar. Terhadap fenomena korupsi akhir-akhir ini ada sindiran bahwa Allah yang Maha Kuasa saja tidak ditakuti. Para koruptor tahu sungguh bahwa tindakannya tidak hanya salah, tetapi sungguh berdosa.
Mereka tidak peduli akan nasib sekian banyak orang yang menjadi hak milik dari uang yang dicurinya. Mereka tetap menggelapkan uang dalam kekuasaannya di dunia ini. Mereka sama sekali tidak takut akan konsekuensi yang harus diterima bukan hanya dari masyarakat, tetapi sungguh dari Allah. Oleh karena itu, pengajaran Yesus kepada para muridnya itu sungguh penting diketahui, dipahami, dan dihayati oleh semua orang. Umat manusia seharusnya takut akan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Umat manusia seharusnya takut akan Allah yang Maha Kuasa, yang akan menimpakan hukuman kepada mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Sebagai penutup, jawaban atas pertanyaan Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang, kiranya jelas. Pengajaran Yesus dalam konteks peristiwa sebagaimana diceritakan oleh Lukas jelas ditujukan pada para murid Yesus. Dalam konteks masyarakatku, pengajaran Yesus itu sangatlah relevan. Harapanku, semoga kita sungguh takut akan Allah. Sebab bagaimanapun menyia-nyiakan anugerah atau rahmat ilahi sama saja dengan menolak Allah. Menolak Allah berarti malapetaka bagi hidup manusia. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang setia. Amin.